Halo semuanya, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit nih mengenai sebenarnya apa sih yang terjadi ketika virus corona ini yang lagi booming ini masuk ke dalam tubuh kita seputar pandemi sedikit biar lebih jelas. Nah, sebelum saya memulai, saya ingin mengklarifikasi dulu nih, meluruskan sedikit pandangan masyarakat yang agak salah. Ada yang berkata kalau pandemi sekarang ini disebabkan oleh bakteri, di mana itu adalah kesalahan yang sangat besar Pandemi saat ini disebabkan oleh virus. Nah, lalu sebenarnya apa sih COVID-19 itu? Nih, jadi COVID-19 itu adalah nama penyakitnya. Namun virus yang menyebabkannya itu adalah SARS-CoV-2 atau SARS-CoV-2. Nah, jadi sebenarnya berbeda ya. Ini ada nama, ada penyakit gitu, dan penyebabnya adalah virus. Biasanya virus corona ini tuh juga dikaitkan sama virus influenza karena strukturnya bisa dibilang mungkin persis malah bilang sangat persis. Namun familinya sendiri sebenarnya berbeda. Kalau coronavirus ini, SARS-CoV-2 ini berasal dari famili Coronaviridae. Sedangkan bila mengacu pada influenza itu adalah Orthomyxoviridae. Jadi berbeda, namun secara struktur sama karena dua-duanya pun juga sama-sama virus berbasiskan RNA Berarti cuman untai single satu doang untainya, nggak ganda. Nah, untuk coronavirus ini juga termasuk salah satu virus yang lengkap. Kenapa? Karena dia mempunyai struktur yang komplit. Ada apa aja? Dia mempunyai 3 struktur utama Sebenarnya lapisannya ini lagi ngomongin Pertama, ada lapisan yang paling dalam atau biasa yang kita sebut sebagai shell protein Jadi dia semacam yang lapisan terdalam dari protein yang membalut genetik materialnya ini, yaitu RNA-nya. Lalu ada lapisan yang kedua yang menyelubungi shell-nya lagi, itu yang kita sebut sebagai selubung selubung protein juga. Nah, selubung protein ini juga terdiri dari kapsid kapsomer, subunitnya kapsomer, tapi biasanya kita panggilnya kapsid. Nah, lalu di lapisan yang paling luar itu ada yang namanya protein, spike protein. Jadi sebenarnya virus ini tuh protein semua, emang isinya protein. Bahkan genetik material itu kan protein juga. Jadi sebenarnya dominansinya protein gitu Nah, spike protein ini yang ada di lapisan paling luar, mungkin kalian bisa ngebayanginnya kalau lihat artikel-artikel itu yang bulat tuh, yang COVID yang muncul-muncul itu keluar yang kayak crown itu disebut crown, itu yang kita sebut sebagai spike protein, tepatnya S-spike protein yang terdiri dari glikolisasi atau semacam protein itu yang terdiri dari karbohidrat ditambah asam amino. Nah, ini pula yang kita sebut sebagai antigen. Jadi ini adalah antigen virus. Ini sebagai tanda pengenal virus, karena antigen itu bersifat seperti name tag gitu Bagaimana tubuh kita bisa membedakan mana sih yang berasal dari tubuh dan mana yang dari luar gitu bisa membedakan. Nah, kita lanjut. Apa nih jadi yang terjadi ketika COVID masuk ke dalam tubuh kita? Nah, untuk orang normal dulu kita ngomong orang yang belum pernah terekspos ibarat kita di awal-awal pandemi belum tahu apa-apa, sekali kena was-was gitu kan. Nah, biasanya virus ini tuh masuk ke dalam tubuh kita melewati beberapa jalur. Biasanya sih yang terbuka. Yang pertama hidung, lalu ada mulut yang terbuka-buka gitulah. Pokoknya yang ada selaput juga bisa. Nah, dia masuk dari sini. Nah, namun paling sering tuh juga dari droplets Itu kenapa pakai masker, biar kalau batuk atau bersin ketahan gitu Nah, ketika virus masuk ke dalam hidung, dia akan memulai perjalanannya. Kita tahu kan ada trakea windpipe-nya kan, lalu ada bronki habis itu tibalah nanti yang paling ujungnya akan ada alveolus gitu Nah, lalu gimana sih jadinya nih? Kan kita tahu nih kalau coronavirus itu sebenarnya adalah virus yang menargetkan sistem pernapasan atau respiratory system Dia jadi emang udah spesifik nih, antigennya juga mau menyerang ini virusnya sendiri, virulensinya mau ke dia. Nah, apa yang terjadi ketika virus ini sampai di alveolus, itu kan banyak sel-sel hidup gara-gara dia kan juga kapilari jaringan kapilari untuk difusi gas kan. Nah, ketika virusnya itu menempel jadi ini mulai bagaimana virusnya bisa melakukan pembelahan ingat,
bukan pembelahan sih, namun semacam replikasi, karena objektif semua virus adalah untuk reproduksi ya, untuk dia ya beranak pinak ya melalui sel inang. Nah, jadi ketika dia menempel atau biasanya kita sebut sebagai tahapan awal adsorpsi ya, virus itu nantinya akan menempelkan antigennya ke reseptor yang ada di sel. Nah, antigen inilah yang spike protein itu. Jadi sistemnya seperti lock and key. Nah, ketika sudah cocok, maka virus nanti akan melebur ibaratnya. Dia melebur masuk atau dia bisa dibawa ke dalam melalui vesicle ya. Vesicle itu semacam kayak ya ibarat kendaraan gitulah buat masuk ke dalam sel gitu ya simpelnya. Nah, setelah itu nantinya virus corona ini spesial. Biasanya virus lain itu harus ngebajak nukleus dulu sebelum dia bisa mengambil alih seluruh sel. Nah, tapi yang membuat virus COVID ini cepat menyebar dan semua itu sebenarnya karena virus COVID ini ketika masuk ke dalam sel dan membajak, dia langsung ngincer ribosomnya. Pinter jadi dia nih, pinter. Dia bahkan nggak butuh bajak nukleusnya inti sel, enggak. Dia langsung ke ribosom, itu pusat pabriknya. Ya, pabrik dari sel yang bisa memproduksi protein atau asam amino, kodon-kodon gitulah ya pokoknya. Nah, inilah jadi nanti mereplikasi genetik material dari virus itu, yaitu RNA-nya. Setelah itu nanti ketika RNA diproduksi oleh badan ini, ribosom, maka nantinya material ini akan ke Golgi apparatus ya untuk dikirim keluar. Jadi menjadi virus yang baru ya, menjadi ya the new virus gitu. Dan biasanya bahkan kalau udah banyak bisa menjalani proses lisis. Nah, ini pula sebenarnya kita sebut sebagai daur virus secara lisis atau pemecahan. Misalnya bisa pecah, virus sudah banyak banget di dalam, pecah bar gitu, menyebar, dan virus-virus yang ada di dalam siap untuk menginfeksi sel-sel lainnya. Jadi sebenarnya gitu konsepnya. Nah, di sini ya jadinya gimana habis itu ada orang yang bisa shortness of breath gitu ya. Nah, sebenarnya ketika virus masuk, dia tuh menyebabkan ya sistem mekanisme tubuh kita ya jadi aktif gitu loh. Ya, misalnya ada proses fagositosis gitu ya yang dilakukan oleh makrofag gitu yang memakan berarti virus-virusnya gitu kan. Berarti dia mendekompos ya, dekompos virusnya dengan ya enzim lisosom misalnya kan. Nah, lalu ketika ada proses ini biasanya juga diikutsertakan oleh inflamasi. Nah, ini inflamasi ini penting nih. Inilah menyebabkan the shortness of breath. Kenapa? Karena ketika ada inflamasi ada dua hormon yang berperan, ada heparin dan juga ada histamin. Nah, kedua ini sangat penting, terutama histamin nih, gara-gara dia menyebabkan cairan itu berkumpul di titik yang menjadi medan perang, menjadi titik infeksinya. Nah, ini yang menyebabkan kadang paru-paru penderita COVID itu berair. Jadi dia nggak bisa napas gara-gara ya sebenarnya akumulasi dari sistem pertahanan dia sendiri, yaitu ya produksi histamin ini. Jadi dia tuh susah napas gara-gara alveolus itu kan kembang kempis ya. Dia kayak udara kan sebenarnya kan. Nah, kalau isi ada air ya makin susah. Ibaratnya kita pernah coba kan yang eksperimen di sekolah yang kita coba bernafas dengan masker yang basah. Nah, persis rasanya kayak gitu. Itu kalau kalian mau merasakan ya sebenarnya COVID yang parah itu, simptomatik yang sampai hospitalize gimana rasanya kayak gitu. Nggak enak banget tentunya. Nah, di sini apa lalu bedanya dengan orang yang udah divaksin? Untuk orang yang udah divaksin itu ya, mereka tuh sudah ada acquired ya, didapatkan ya kan vaksin acquired active immunity. Nah, ini beda. Dan biasanya orang yang udah divaksin ketika terpapar oleh virus corona bahkan nggak sakit gitu. Karena kenapa? Mereka sudah pernah terekspos. Orang-orang yang sebenarnya bisa dalam tanda kutip rentan ya, ataupun dalam tanda bahaya itu entah karena mereka belum divaksin atau mereka mempunyai komorbid ya, penyakit-penyakit lain yang bisa implikasi menjadi komplikasi penyakit gitu. Nah, ketika seseorang sudah divaksin ini, tubuh ini sudah memiliki antibodi gitu loh. Antibodi ini sebenarnya juga salah satu pertahanan spesifik tubuh nih yang bisa mengalahkan COVID-19 ini, misalkan SARS-CoV-2, karena dia nanti akan mengepung sekeliling virus ya. Dia jadi kayak bisa dibilang proses neutralisasi di mana antibodinya itu ngeklik sama antigennya. Jadi virusnya udah nggak bisa lagi ngebind ya, ngegabung sama selnya. Karena ya
ibaratnya itu udah penuh gitu loh. Dia nggak bisa kemana-mana, ibarat punya 11 gembok sama 10 kunci. Lah, satunya pasti nggak ada yang bisa dibuka dong, kan 10-nya udah dipakai kuncinya. Nah, sama persis kejadiannya kayak saya di antibody ini ya, pengepungan antigen oleh antibody virusnya gitu ya. Nah, inilah sebenarnya menyebabkan juga orang-orang yang belum divaksin itu lebih rentan. Karena mereka belum pernah mengalami, tubuhnya itu kaget, tubuhnya itu shock. Loh, ini apa, ini antigen apa? Jadinya kalah saing. Mereka tuh ibaratnya ya, mereka nggak mampu menghadapi virusnya, belum cukup waktunya, kaget loh gitu loh mereka. Jadinya kewalahan ya, tubuhnya itu gegabah. Mereka jadi bingung, itu menyebabkan ada orang yang perlu sampai ke rumah sakit sesak napas. Karena it's too late ibaratnya gitu ya. Bukan too late maksudnya meninggal ya, bukan maksudnya too late untuk badinya merespon. Nah, berbeda dengan mereka yang sudah divaksin. Mereka sudah memiliki catatan ya, misalnya adalah apa? T-memory cell ya, salah satu sel tubuh yang dapat mengingat ya, the memory cells. Nah, jadi ketika ada antigen, mereka ini misal vaksinnya itu kan isinya itu kan misal antigen virusnya ya. Nah, jadi ketika tubuhnya melihat lagi ada antigen semacam itu, di mana itu berasal dari virus yang asli, maka dia bilang, oh ini pernah nih, kita udah pernah dihadapin ini, langsung keluarin antibody yang pernah dikeluarin waktu itu. Dah langsung inkubasinya bahkan nggak ada jadinya. Paling 2 hari lah gitu. 2 hari pun nggak ada simptom jadinya. Sebelum virusnya mampu mereplikasi, tubuh sudah memusnahkan semuanya karena antibodinya sudah bekerja dengan cepat. Ya berarti oleh bantuan yang B helper cell sama B plasma cell yang mengsekresi ya antibodi tersebut. Nah, itulah sebenarnya gambaran umum nih dari perjalanan coronavirus ya di dalam tubuh. Ya, jadi sebagai rekap cepat, ada 2 pertahanan utama ya. Yang pertama ya adanya inflamasi dan fagositosis, itu pertahanan umum ya. Dan nantinya untuk mengalahkan virusnya sendiri diperlukan pertahanan spesifik ya. Specific immunity yang biasanya dibantu oleh B cells and T cells menggunakan antibody. Ini udah spesifik karena berarti sifatnya khusus hanya untuk SARS-CoV-2 ini, untuk melumpuhkan replikasi dari virus ya, yang ya tentunya dia jadinya mendeaktifkan ya, nonaktifkan gitu loh, dari semua aktivitas virus ini dari menyebar di dalam tubuh gitu. Baik, sekian dari saya dan terima kasih.